Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi tentang RIBT dan juga analisis transaksional. Nah, di kelompok 6 ini ada saya, Citra Inianti, dan juga rekan saya, Eka Lestari Ningsi dan Umi Maimunah. Nah, langsung aja. Apa sih RIBT itu? RIBT itu singkatan dari rasional emotif behavior terapi. Ya, namanya juga kan ada kata rasional dan juga behavior. Jadi RBT ini berasal dari pendekatan kognitif behavior. Nah, jadi si RBT ini mereka itu menekankan bahwa pemikiran, perasaan dan juga perilaku memiliki hubungan dan keterikatan satu sama lain. Jadi di RPT ini tingkah laku ini berasal dari pemikiran. Nah, pemikiran ini terbagi menjadi dua, yaitu pemikiran yang rasional dan juga pemikiran yang irasional. Nah, pemikiran irasional itu yang seperti apa? Pemikiran yang irasional itu adalah pemikiran bagaimana caranya kita mampu menyelesaikan masalah atau menghadapi masalah secara efektif gitu. Nah, pemikiran irasional ini apa? Pemikiran irasional ini kebalikan dari pemikiran yang irasional dan sifatnya ini menghambat. Jadi di RBT ini pemikiran yang irasional diubah menjadi pemikiran yang rasional agar perilaku kita tidak menghambat aktivitas kita. Mana ya? Contohnya. Jadi saya punya saya nggak bisa tampil di depan umum. Jika saya tampil pada saat presentasi, saya pasti punya pemikiran nanti bakal diketawain gak ya sama teman-teman, nanti teman-teman bakal ngerti atau pada bengong gak ya, atau mungkin nanti teman-teman bakal asik sendiri dengan HP-nya atau mungkin ngobrol dengan temannya. Nah, di situ itu termasuk pemikiran-pemikiran yang irasional. Nah, dari pemikiran yang irasional ini saya menjadi gugup, saya menjadi gimana ya rasanya, kayak takut kalau misalnya apa yang saya sampaikan gak sampai kepada teman-teman saya. Nah, itu ya perilaku gugup gimana sih, pemikiran irasional saya itu terwujud dalam perilaku gugup. Lalu dengan pendekatan RBT ini, pemikiran irasional saya harus diubah ke pemikiran yang rasional. Jadi saya harus berpikir bahwa saya pasti bisa untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman saya. Saya harus berpikir bahwa saya bagaimana caranya supaya teman-teman mengerti apa yang akan saya sampaikan, bagaimana caranya biar fokus teman-teman ada pada saya saat saya berbicara di depan umum pada saat presentasi. Nah, jika saya berpikiran seperti itu, maka perilaku akan berefek pada perilaku yang gimana ya, tampil percaya diri saat saya berbicara gitu loh. Gimana ya, tampil berani dan gimana sih, berani tapi tenang saat menjelaskan di depan kelas. Nah, seperti itu contohnya. Ngerti kan ya? lanjut ke sejarah RIBT. Nah, di sejarah RIBT ini, jadi tokoh dari RIBT ini kan adalah Albert Ellis. Nah, kisahnya Albert Ellis ini dia mengembangkan pendekatan RIBT ini dari tahun 1950-an. Nah, jadi awalnya ini namanya bukan RIBT tapi rational therapy karena dia berfokus pada kognitifnya saja gitu. Lalu pada tahun 1961 dia mengubah nama rasional terapi ini menjadi rasional emotif terapi. Dan sering berjalannya waktu lagi, pada tahun 1993 dia mengumumkan nama ofisial dari pendekatan ini, yaitu RBT, yaitu rasional emotif behavior therapy. Nah, nama RBT ini diumumkan ofisialnya di sebuah newspaper. Terus selanjutnya saya akan menceritakan kisah tokoh dari
REBT ini yang bernama Albert Ellis. Nah, Albert Ellis ini dia merupakan seorang psikolog berpengaruh pada zamannya karena dia mengembangkan pendekatan REBT. Dia bahkan digadang-gadang sejajar dengan Carl Jung atau mungkin dengan Sigmund Freud dan yang lain sebagainya. Albert Ellis ini lahir pada 27 September tahun 1913 di Petersburg. Ya itulah Petersburg, Pennsylvania. Dia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Jadi kisahnya si Albert Ellis ini dia tuh anak yang gampang sakit-sakitan. Jadi pernah ada gitu dan orang tuanya ini kayak kurang peduli dengan anak-anaknya, dan bahkan saat si Albert Ellis ini pernah sakit dan dirawat selama 10 bulan, orang tuanya itu jarang mengunjunginya di rumah sakit. Ini yang menyebabkan dia menjadi seseorang yang pemalu. Tapi pada usia 19 tahun dia ingin merubah dirinya menjadi seorang yang bukan pemalu lagi. Dia ingin menjadi seorang yang kayak extrovert, terbuka, dan ya humble lah ke semua orang yang baru ditemuinya. Jadi dia membuat sebuah challenge, namanya challenge. Jadi dia mengajak beberapa wanita yang ditemuinya di sebuah taman, mengajak mereka kencan, dan beberapa ajakan itu ditolak dan beberapa ajakan itu diterima. Tapi anehnya nih, si Albert Ellis ini ada beberapa wanita yang menerima ajakan kencan dari si Albert Ellis ini, tapi dia tidak datang pada saat kencan tersebut. Nah, dia mengajak bicara wanita itu dan mengajak kencan wanita tersebut hanya untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Dia ingin menghilangkan rasa malunya untuk berbicara dengan wanita, dan akhirnya sampai sekarang dia bahkan dikenal dengan sebagai orang yang belak-belakan seperti itu. Nah, ini bisa jadi dasar atau pondasi dari pendekatan yang akan dia kembangkan. Ya kan, kayak tadinya kan dia kan orang yang pemalu, dia berpikir bahwa dia pemalu. Terus ya mungkin karena pola asuhnya, terus jadi dia berpikiran bahwa dia orang yang tertutup, lalu dia ingin mengubah itu kan, makanya dia berpikiran dia harus berubah, dan dia ya udah tadi melakukan sebuah challenge, mengajak beberapa wanita yang ditemuinya di taman untuk ngajaknya kencan, dan akhirnya sampai sekarang dia nggak jadi orang yang pemalu lagi seperti itu. Terus si Albert Ellis ini awalnya dia nggak berkecimpung di bidang psikologi, awalnya dia itu berkecimpung di bidang bisnis kalau nggak salah. Lalu karena dia nggak puas, dia akhirnya dia sekolah lagi dan menamatkan gelarnya di bidang psikologi. Awalnya dia bukan terjun dalam bidang behavior kognitif, tapi dia awalnya terjun dalam bidang psikoanalisa, dan setelah mendalami pendekatan psikoanalisa dia merasa nggak puas dan nggak efektif gitu dari psikoanalisa ini. Jadi dia mengembangkan pendekatan yang baru, dan lahirlah REBT ini.